Oke teman-teman, ketemu lagi di JNW Gaming Art Channel. Kali ini di channel military JNW ini gue mau ngomongin tentang rencana pembelian pesawat, gue bilangnya tilt rotor aircraft V-22 Osprey atau V-22 Osprey. Nah, ternyata Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah memberi lampu hijau untuk perusahaan Textron, ya, Bell Textron Incorporation, untuk menjual heli tilt rotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia. Wow, wow. Gue belum tahu ini pasti beli apa enggak Indonesia, tapi di sini katanya pemerintah Indonesia telah mengajukan rencana pembelian 8 unit helikopter MV-22 Osprey Block C dengan nilai total pembelian itu mencapai 2 miliar dolar. Ya, 2 miliar US dollar atau kira-kira itu 28,9 triliun. Oke. That's it about the money. Sekarang V-22 Osprey itu apa sih? Sebenarnya dia itu adalah gabungan helikopter dan pesawat. Nah, jadi bisa disebut bahwa V-22 Osprey itu adalah tilt rotor aircraft. Nah, pesawat ini dibangun, ya, didesain tuh nggak main-main karena itu membutuhkan waktu 30 tahun. Gila kan? Nah, bisa disimpulkan atau kelebihan apa sih Osprey gitu sampai kenapa harus kita beli? Nah, helikopter angkut yang lain, ya, yang besar yang kita tahu itu, kita ambil contoh aja deh, Chinook. Chinook tahu kan yang ada 2 rotor di depan dan di belakang, biasa kalau di Afghanistan di operasi gurun itu kan Amerika suka pakai. Nah, Osprey ini itu terbangnya 2 kali lebih cepat, 2,5 kali lebih tinggi daripada Chinook, dan muatannya 3 kali lebih banyak, serta jarak terbangnya 6 kali lebih jauh. Makanya dianggap lebih efektif. Ya, dia punya kemampuan vertical takeoff and landing seperti helikopter, dan juga memiliki kecepatan dan jarak terbang seperti pesawat, gitu. Sehingga Osprey ini punya 3 mode, yaitu VTOL, kemudian vertical takeoff and landing, kemudian mode airplane, ya, mode pesawat, terbang seperti pesawat dan secepat pesawat, dan mode conversion, yaitu ketika dari helikopter berubah menjadi pesawat. Dan mode conversion ini berlangsung hanya dalam waktu 15 detik, gitu. Gimana sih proses conversion itu? Nah, itu diawali dengan pada saat masih di darat, itu rotornya itu akan tegak lurus, ya, 90 derajat, sehingga putaran rotor itu akan menghasilkan tekanan udara ke bawah yang lebih tinggi sehingga memberi daya angkat. Nah, kemudian setelah dia naik sampai ke atas, kemudian masuk pada mode konversi, di mana sudut dua rotor utama itu akan secara perlahan dirubah, sehingga daya angkat pesawat akan terbagi dari 2 main baling-baling itu, terus juga dengan fix sayap tetapnya itu, fix wingnya itu, sampai dengan rotor itu dia lurus ke depan, ya, setelah berputar 90 derajat, maka seluruh daya angkat, ya, liftnya itu dari sayap murni seperti pesawat. Makanya dia ada 3 mode. Sedang daya dorong itu tetap dihasilkan oleh 2 main rotor itu, gitu. Jadi keren banget kan pesawatnya. Dan hebatnya lagi, ya, proses itu tuh oleh pilot itu cuma dikendalikan hanya dengan jari. Gila. Dia memiliki sistem fly-by-wire, semuanya full komputer. Dan sistem fly-by-wire-nya itu mereka sebutnya triple redundant.
Jadi ada 3 sistem backup, sehingga kalau satu sistem rusak, itu sistem yang lain mengambil alih. Gitu. Dan juga beberapa sistem lainnya itu mempunyai sistem redundant juga, ya, untuk mengatasi apabila sistem atau fungsinya itu gagal. Jadi yang memiliki sistem redundant lain itu seperti fungsi navigasi, radio, flight instrument, dan juga sistem hidrolik itu, ya, ada backupnya gitu. Nah, yang uniknya lagi ini, ya, kedua main rotor itu ternyata dihubungkan satu sama lain itu dengan yang kita bilang itu drive shaft. Drive shaft itu kayak di mobil itu loh, yang muter dari mesin, dari transmisi gear itu ke roda untuk memutar roda, itu namanya drive shaft. Nah, fungsinya di sini pada pesawat Osprey ini, apabila salah satu mesin mati, mesin yang mati itu akan tetap berputar karena masih mendapat tenaga yang disalurkan melalui drive shaft itu, sehingga pesawat itu akan tetap terbang, dia nggak akan mati atau jatuh langsung gitu. Nah, itu hebatnya pesawat ini gitu ya, luar biasa. Nah, sekarang kita ngomongin, perlu nggak sih Indonesia beli ini? Oke, menurut gue ya, bukan menurut siapa dan belum tentu gue benar. Indonesia ini kan negara kepulauan. Jarak kita itu jauh banget. Jakarta Surabaya aja udah berapa? 900 kilo. Gitu kan. Terus kurang lebih ya 900 kilo. Terus dengan memiliki pesawat ini, terutama untuk militer, itu kecepatan pergerakan pasukan itu akan tinggi. Kalau kita perlu tambahan pasukan, umpamanya di Papua atau di Kalimantan Utara, itu dengan Osprey itu cepat sekali kita bisa drop pasukan kita. Kalau yang sekarang ini kan biasa pasukan terbangin dulu sama Hercules, kemudian mendarat, nanti di lapangan terbang besar baru diterbangin lagi sama helikopter. Itu makan waktu, terus loading and unloadingnya, yaitu segala macam, habis waktu di situ. Tapi kalau dengan Osprey itu bahkan bisa terbang sampai di kecamatan, sampai mendarat di lapangan bola. Pasukan bisa langsung diturunkan di mana aja ada yang tanah agak kosong, dia bisa mendarat seperti helikopter gitu. Jadi perlu nggak Indonesia beli ini? Menurut gue perlu. Silakan teman-teman kalau punya pendapat lain ataupun setuju bisa tulis komen di bawah ya, dan kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke, thank you.